Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Hamida, saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai sistem peredaran darah, yaitu leukosit. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10-12 cm. Berbeda dengan sel darah merah yang tidak memiliki inti, sel darah putih memiliki inti. Sel darah putih atau leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dengan masa hidup 12 hari. Karakteristik dari leukosit yaitu sel darah yang berfungsi melawan infeksi pada tubuh, bening, berinti bulat, cekung, dan bentuknya bervariasi. Diproduksi oleh sel induk hematopoietik, geraknya amoeboid dan diafisis. Di dalam tubuh leukosit tidak berasosiasi secara khusus dengan organ atau jaringan tertentu. Sel ini bekerja secara independen seperti organisme sel tunggal. Jumlah leukosit pada darah lebih sedikit daripada eritrosit. Setiap milimeter kubik darah laki-laki dan perempuan hanya terdapat kira-kira 4.500 sampai 10.000 butir leukosit. Jumlah leukosit pada darah sering menjadi indikator adanya penyakit atau infeksi. Dapat juga leukositas dan leukopenia. Leukositas adalah ketika jumlah leukosit meningkat di ambang batasnya. Leukositas merupakan respon normal dari sistem imun yang sehat dan sering terjadi ketika tubuh merasakan adanya partikel atau organisme asing yang masuk. Lain halnya dengan penderita tumor, kanker, dan autoimun. Respon tersebut terjadi meskipun tidak ada bakteri atau organisme asing yang masuk. Sedangkan kondisi leukosit kurang dari batas normal disebut leukopenia. Leukopenia hal ini menandakan sistem imun yang lemah. Leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya bergranula, dan agranulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya tidak bergranula. Di dalam granulosit terdapat basofil, eosofil, dan neutrofil. Di dalam agranulosit terdapat monosit dan limfosit. Granulosit dan agranulosit melawan patogen dengan cara memakannya. Oleh sebab itu, leukosit disebut sebagai fagosit. Satu sel fagosit dapat memakan 10-20 patogen, bahkan lebih. Dengan gerakan amoeboidnya, sel fagosit dapat bergerak bebas, keluar masuk pembuluh darah, dan menjangkau seluruh bagian tubuh. Tahapan dari fagositosis yaitu yang pertama, sel fagosit mengepung darah yang terkena infeksi atau cedera. 2. Menangkap organisme penyusup. 3. Kemudian sel fagosit mengeluarkan enzim yang dapat memecah protein yang memungkinkannya merusak jaringan hidup dan menghancurkannya. Yang terakhir adalah sel fagosit lalu menyingkirkan bahan lain seperti kotoran, serpihan, dan bagian patogen lainnya. Jika sel fagosit bekerja secara sempurna, maka infeksi atau peradangan dapat dihentikan. Namun, jika tidak bekerja secara sempurna, maka dapat terbentuk nanah. Nanah berisi bangkai patogen dan sel fagosit yang mati saat melawan patogen tersebut, serta ditambah lagi dengan jaringan yang rusak. Sedangkan limfosit bekerja melemahkan dan menghancurkan patogen atau zat-zat bahaya yang masuk ke dalam tubuh melalui pembentukan antibodi. Kadang-kadang leukosit juga berperan sebagai alat pengangkut lemak sehingga leukosit lebih banyak terdapat pada dalam pembuluh limfa. Nah, di dalam granulosit terdapat basofil. Di dalam basofil terdapat granulosit terbesar dengan jumlah terkecil yaitu 0,0-1 sampai 0,03% sel darah putih. Nukleusnya berlobus 2/3. Granula sitoplasmatik biru besar, masa hidupnya beberapa jam sampai beberapa hari saja. Merupakan sel fagosit yang berperan dalam reaksi alergi. Basofil dapat mengeluarkan sinyal kimia yang menarik granulosit lainnya ke daerah yang terinfeksi. Basofil berperan dalam reaksi inflamasi. Jadi, selama respon imun berlangsung, dengan menghasilkan vasodilator histamin dan serotonin yang mengarahkan aliran darah menuju jaringan sehingga menginduksi inflamasi. Basofil juga berperan dalam alergi akut dan kronis, misal anafilaksis asma, dermatitis atopik, dan alergi terhadap bold. Pada permukaan basofil terdapat reseptor yang mengikat imunoglobulin yang terlibat dalam pertahanan alergi. Selain itu juga basofil menghasilkan heparin yang berfungsi antikoagulan pada darah. Yang kedua adalah eosinofil. Di dalam eosinofil terdapat inti dengan 2 lobus, sitoplasmanya bersifat asam, penuh dengan granul yang akan berwarna merah tua dengan pewarnaan eosin. Dibandingkan di dalam darah, sel ini banyak ditemukan pada membran mukus dalam saluran respirasi, pencernaan, dan ekskresi. Eosofil dan basofil memegang peranan penting dalam reaksi alergi. Jumlahnya 2-4% dari leukosit. Jumlah ini akan meningkat jika terjadi alergi, infeksi parasit, gangguan pada jaringan kolagen autoimun, atau gangguan pada limfa dan sistem saraf pusat. Eosofil dapat bertahan dalam sirkulasi darah
8-12 jam dan bertahan lebih lama sekitar 8-12 hari di dalam jaringan jika tidak terdapat stimulasi. Eosinophil bersifat fagositis namun dapat pula mensekresikan senyawa yang bersifat toksik bagi parasit multiseluler, misal cacing pita, cacing tambang, maupun parasit yang terlalu besar untuk difagositosiskan. Sel yang tersebut selain toksik pada parasit, juga toksik bagi jaringan manusia sehingga eosinophil kadang penyebab dari inflamasi dan rusaknya jaringan pada daerah tertentu. Yang terakhir yaitu neutrofil. Di dalam neutrofil terdapat komponen utama leukosit yaitu 60-70%, sel fagosit umum di dalam darah, pertahanan utama terhadap serangan virus, bakteri, dan jamur. Merupakan sel pertama yang merespon saat terjadinya infeksi. Merupakan sel terbanyak yang ditemukan di nanah. Dalam agranulosit terdapat monosit. Di dalam monosit terdapat sel darah putih terbesar, fungsinya sebagai sel fagosit, pembentukan antibodi spesifik, memproduksi sitokina. Monosit akan berkembang menjadi makrofag, sel dendritik, atau osteoklas. Yang kedua adalah limfosit. Di dalam limfosit terdapat banyak ditemukan saluran limfatik. Memiliki nukleus terbesar, sitoplasma sedikit, dan ukurannya serupa dengan eritrosit. Terdiri dari sel B, sel T, dan sel NK. Sel NK adalah singkatan dari natural killer. Sel B berfungsi memproduksi antibodi, sel T berfungsi memproduksi sitokina yang mengarahkan respon imun, sel NK berfungsi menganalisa sel tumor yang terinfeksi virus lalu membunuhnya. Sekian penjelasan leukosit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.